Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai tata nama alkana dan senyawa turunan alkana sesuai dengan aturan UPEC. Yang pertama, kita masuk pada tata nama alkana dan alkena. Kalau kita lihat, pada gambar, di situ ada contoh tata nama alkana dan alkena. Kita lihat pada contoh yang pertama dulu. Ini adalah alkana karena tangannya satu atau tunggal, berarti dia jenuh. Untuk memberi nama alkana, langkah pertama adalah kita memilih rantai induk, yaitu rantai karbon yang terpanjang. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita pilih yang lurus ini, kita ambil. Mungkin ada yang lebih panjang lagi, kita cek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang paling panjang adalah yang kita tandai ya, untuk mempermudah saja sebenarnya. Tidak ditandai pun tidak masalah. Yang penting kita paham mana yang bertindak sebagai induk. Oke, setelah kita tentukan induknya, kita beri nomor mulai dari C ujung. Dari kiri atau dari kanan. Kita cek dulu mana ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada cabang di C nomor 3. Seandainya kita dari kanan, 1, 2, 3, ada cabang pada C nomor 3 juga. Karena kedudukannya simetris dari kanan maupun dari kiri, kita misalnya memilih yang dari kiri. 1, kita beri nomor pada C induknya ya, 3. Kemudian ini C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Nah, di sini ada pada C nomor 3 ada 2 cabang metil-metil, pada C nomor 4 ada cabang metil. Berarti dia ada 3 metil atau 3 cabang yang sejenis. Kalau ada cabang yang sejenis jumlahnya lebih dari 1, kalau satu tidak usah diberi awalan, tapi kalau 2 awalannya di, kalau 3 tri. Nah, di sini ada 3, kita tuliskan dulu nomor C yang mengikat cabang, yaitu nomor 3, ada 2 cabang, kemudian nomor 4. Ada 3 metil, berarti trimetil. Kemudian kita lihat jumlah C induk. Pada C induk ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mengingatkan kembali, kalau C-nya 1 metil, kalau untuk alki, kalau alkana berarti metana. Kalau C-nya 2 adalah etana, kalau C-nya 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 adalah heksana, kalau 7 adalah heptana, kalau 8 adalah oktana, kalau 9 adalah nonana, kalau 10 adalah dekana. Itu awalan jika kita lihat jumlah C-nya. Kalau dari kiri penawaran 334 trimetil. Sedangkan kalau misalnya kita mencoba, kalau dari kanan boleh enggak? Kita coba saja ya. Misalnya dari kanan penomorannya 1, 2, berarti ini C nomor 3. Kita beri di sini C nomor 3, kemudian C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Berarti kalau dari kanan, penomorannya berarti nomor 3 ada 1 cabang, kemudian nomor 4 ada 2 cabang. Jumlahnya sama yaitu trimetil, karena metilnya ada 3. Kemudian heksana. Nah, ini sama namanya, hanya yang berbeda nomornya. Mana nama yang paling benar atau paling tepat, kita cek dulu, yaitu menjumlahkan nomor-nomor yang mengikat cabang. Di sini jumlahnya adalah 3, ditambah 3, ditambah 4, hasilnya adalah 10. Sedangkan yang bawah yaitu 3, ditambah 4,
ditambah 4 adalah 11. Nah, untuk memilih mana yang paling benar, kita pilih yang jumlah angkanya paling kecil, berarti yang atas yang benar. Itu cara memberikan nama alkana. Contoh lain lagi, kita cek yang di sebelah kanan. Kita pilih dulu induknya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya kita pilih yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ini 2. Berarti boleh yang lurus, boleh yang ke atas. Misalnya kita ambil yang paling jelas gambarnya, misalnya yang lurus. Ya, yang lebih bisa dilihat atau dipahami. Oke. Setelah memilih induk, kita beri nomor dari C ujung. Ini 1, 2, 3. Ada cabang metil pada C nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3. Ada cabang etil pada C nomor 3. Ternyata simetris dari kiri cabang nomor 3, dari kanan cabang nomor 3. Nah, untuk menentukan mana yang kita pilih, kita lihat jenis cabangnya. Ini adalah etil, ini ada metil. Etil dengan metil, abjadnya duluan etil, maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang sesuai urutan abjad. Berarti dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian menuliskan namanya sesuai dengan urutan abjad juga. Berarti etil dengan metil, etil duluan ya. 3 etil. Kemudian 5 metil. Sedangkan induknya jumlah C-nya adalah 7, berarti heptan. Itu cara memberikan nama alkana. Selanjutnya kita lihat tata nama alkena. Pada prinsipnya hampir sama dengan alkana, hanya saja untuk alkena itu kita lihat sebagai induk adalah C yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Alkena tak jenuh dengan jumlah rangkapnya adalah ini sih rangkap 2 ya. Nah, untuk memudahkan, misalnya kita gambar lagi, kita uraikan supaya lebih jelas. Ini CH3. Jadi meletakkan H boleh di belakang, boleh di depan. Kemudian C, ini CH2 berarti kita uraikan menjadi CH2, C25 ya, diuraikan menjadi CH2, CH3. Kemudian di sini rangkap, C, ini ada CH3. Kemudian di sini CH. CH ini mengikat CH3 sebanyak 2. 1 CH3, 2 CH3 atau CH3 2 kali. Kemudian untuk menentukan mana induknya, kita ambil yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Kita beri tanda supaya memudahkan kita mana yang bertindak sebagai induk. Setelah itu, pemberian nomor. Kalau pada alkena, dicari rangkapnya harus mendapatkan posisi nomor yang paling kecil. Kalau kita lihat dari bawah, ini 1, 2, 3, ini rangkap pada C nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, rangkap nomor 3. Karena posisi rangkapnya simetris, baik dari bawah maupun dari kanan, maka kita lihat yang kedua adalah cabang. Cari cabang yang posisinya kecil. Kalau dari kanan 1, 2, ini cabang nomor 2. Kalau dari kiri ke bawah 1, 2, 3, cabang nomor 3. Berarti kita ambil penomoran dari kanan. Berarti ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Baru kita lihat cabangnya. Di sini ada metil, 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 berarti ada 3 metil. Kita tuliskan seperti pada alkana, yaitu tuliskan dulu nomor C yang mengikat cabang, yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4.
Awalnya tri karena jumlah metilnya ada 3. Selanjutnya kita lihat letak ikatan rangkap. Di sini letak ikatan rangkap pada C nomor 3, kita tuliskan 3. Kemudian induknya jumlah C-nya 6, berarti awalannya hex. Karena ada ikatan rangkap 2, berarti ena. Jadi 3 hex sena, artinya rangkap 2 terletak pada C nomor 3. Ya, jadi 2,3,4 trimetil 3 heksena. Akhirnya ena karena dia punya rangkap 2. Itu tata nama alkena. Sehingga untuk memberikan nama pada contoh yang kedua dari alkena, kita pilih rantai induk dulu sama yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Penomoran dimulai dari yang dekat dengan rangkap 2, berarti dari kanan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Selanjutnya kita cek ada cabang pada C nomor 3, kita tuliskan. Jenis cabangnya adalah metil. Selanjutnya kita tuliskan letak rangkapnya pada C nomor 1, induknya 4, berarti buta. Kalau alkana, tapi kalau alkena jadi bute. Nah, jadi ini enak karena dia ada rangkap 2-nya. Itu cara memberikan nama alkana dan alkena. Selanjutnya kita lihat pemberian nama pada alkuna dan haloalkana. Cara pemberian nama pada alkuna ini sama dengan alkena. Yang pertama adalah memilih rantai induk yang dilalui oleh rangkap dan yang paling panjang. Ini yang dilalui rangkap dan paling panjang. Selanjutnya kita beri nomor sama ya. Kita mulai dari C paling ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di sini pada C nomor 2 ada rangkap, berarti kita beri dari kanan penomorannya. Selanjutnya baru kita beri cabangnya, yaitu C nomor 4. Jadi kita tulis 4 metil. Kemudian letak rangkapnya kita tuliskan, yaitu pada C nomor 2. Jumlah induknya C-nya 5, berarti pen. Karena rangkap 3, berarti una. Kalau tunggal ana, kalau rangkap 2 ena, rangkap 3 una. Itu memberikan nama alkuna. Sekarang kalau pada haloalkana, artinya alkana yang mengandung halogen. Sini kalau misalnya ada gambar seperti ini, kita tidak usah panik atau bingung. Misalnya untuk mempermudah, kita tulis saja ini setiap ujung adalah C. Ini C. Jadi belokannya adalah C, ini juga C, ini juga mengikat C, dan ini C. Sedangkan yang sebelahnya mengikat BR. Selanjutnya, boleh nggak ditambahkan H? Ya silahkan saja. Supaya lebih memahami, boleh ditambahkan jumlahnya. Karena C tangannya 4, berarti tambahkan H sebanyak tangan. Di sini kan sudah 2 tangannya, berarti tinggal tambah 2, tambah 2, tambah 3. Baru kita pilih rantai induk, yaitu rantai yang dilalui oleh halogen. Nah, di sini kita ambil yang dari atas atau dari bawah sama ya. Misalnya kita pilih yang ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita sudah tahu induknya, tidak usah diberi tanda juga nggak ada masalah. Berarti kita tulis saja nomornya langsung. Ini C nomor 1, ini C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5. Setelah kita memberikan nomor, baru kita menuliskan namanya. Karena di situ ada 2 cabang, yaitu metil sama bromin atau bromo. Sesuai abjad, kita tulis bromo dulu karena hurufnya adalah B. Abjadnya B. Berarti kita tuliskan di sini adalah 2 bromo, 2 bromo, kemudian 2 metil. Karena pada C nomor 2 itu selain ada bromo juga ada metil. Jadi ini bromo dan metil. Induknya ada 5, jumlah C-nya berarti P.
pentana. Ini kalau cabangnya berbeda, yaitu alkil dan halogen. Kemudian contoh yang ketiga atau kedua untuk haloalkana, di sini ada dua cabang, Cl nomor 1, Cl nomor 2. Kenapa dari kanan? Karena Cl pada posisi yang paling kecil, yaitu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 ada kloro, nomor 2 ada kloro, berarti ada 2 dengan awalan di kloro, C-nya 3 berarti propana. Ya, induk yang 3 berarti ananya itu propana. Yang terakhir untuk haloalkana, ini ada dua cabang, nomor 1, nomor 2 ada kloro. 1, 2 ada kloro, ada bromo. Bromo dan kloro secara abjad bulan B bromo, berarti penomoran itu dari cabang halogen yang abjadnya lebih kecil, berarti dari kanan atau lebih duluan ya. Ini 1, 2, 3, 4. Abjadnya bromo lebih dulu daripada kloro. Kloro itu C, bukan K tapi C karena asal katanya adalah celoro. Kloro pada C nomor 3, kemudian induknya ada 4, berarti butana. Selanjutnya kita masuk pada tata nama senyawa alkohol dan eter. Untuk memberi nama alkohol, hampir sama juga, yaitu memilih rantai induk adalah rantai terpanjang yang dilalui OH. Karena alkohol gugusnya adalah OH, berarti yang ini. Misalnya tidak usah kita beri tanda, nggak masalah, yang penting kita paham mana induknya. Ya, penomoran dimulai dari C ujung yang dekat dengan OH. 1, 2, 3, 4, 5, berarti paling dekat dengan OH adalah dari sebelah kanan. Selanjutnya kita tulis cabangnya pada C nomor 3, ada metil. Kemudian kita tuliskan nomor letak OH, yaitu pada C nomor 2. 2, induknya jumlahnya 5, berarti awalannya penta, akhirannya adalah ol, karena dia adalah alkohol. Jadi pentanol. Jadi alkohol, awal akhirannya ada ol. Kemudian contoh yang selanjutnya ini, kita lihat dulu yang terpanjang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau lurus. Kita kalau misalnya cari yang terpanjang lagi, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang lebih panjang yaitu yang belok ke bawah. Penomoran kita cek dulu, kalau dari bawah ini 2 berarti 1, 2, 3, 4. OH pada C nomor 4. Kalau di kanan 1, 2, 3, 4, OH nomor 4. Ternyata dari bawah OH nomor 4, dari kanan OH nomor 4. Karena simetris, kita cari yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari kanan cabang nomor 2, kalau dari bawah cabang nomor 3. Berarti kita mulai penomoran dari sebelah kanan. 3, 4, 5, ini 6 dan 7. Kemudian sama, kita teruskan dulu cabangnya sesuai abjad, karena di sini sama-sama metil, kita tulis saja. Yang mengikat metil yaitu C nomor 2, C nomor 3, dan C nomor 5. Ada 3, berarti awalannya adalah trimetil. Selanjutnya, OH-nya terikat pada C nomor 4. Induknya 7, berarti hepta. Akhirannya adalah ol. Karena dia mengandung gugus alkohol yaitu OH. Bagaimana untuk menamakan eter? Kita lihat dulu. Kita pilih rantai induk juga sama. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang mengikat O. Nah, di sini kita cek dulu. Ini jumlahnya 1, berarti yang terpanjang yang sebelah kiri. Kita uraikan dulu ya di sini. CH ini mengikat CH3 1, kemudian CH3 yang kedua. Karena ada 2 CH3 yang diikat, dari 1 dan 2.
Selanjutnya ini mengikat O, baru CH3. Sesuai dengan tata nama IUPAC yang kita bahas, penamaannya adalah alkoksi alkana. Yang sebagai gugus alkoksi adalah yang lebih sederhana, berarti yang ini. Alkoksi, karena C-nya 1 berarti metoksi. Kalau C-nya 2, etoksi, dan seterusnya. Gugus metoksi ini diikat pada C nomor 1, 2. Berarti pada C nomor 2. Pada C nomor 2 mengikat gugus metoksi. Sedangkan induknya ada 3, berarti propana, alkoksi, alkana. Ini adalah nama IUPAC. Bagaimana dengan nama yang lain? Misalnya kita mencoba nama trivial gitu ya. Nah, ini adalah memakai nama alkil, alkil ether. Ini metil, ini propil. M dan P duluan M, maka kita beri nama menjadi metil dulu. Nah, propilnya itu pada posisi iso. Berarti metil iso. Propil ether. Ini kalau kita memakai nama umum atau nama trivial. Sedangkan contoh yang selanjutnya, sama kita pilih rantai induk. Ini rantai induknya yang terpanjang. Daripada yang bawah, ini yang atas lebih panjang ya. Kemudian gugus O itu memiliki posisi C yang nomor kecil, berarti dia penomoran dari sebelah kanan. C1, C2, C3, C4. Ini adalah gugus etoksi karena C-nya 2. Jadi pada C nomor 2 ada etoksi. Etoksi. Kenapa tidak metil dulu sebagai cabang ini? Karena abjadnya duluan E, berarti etoksi dulu ya, baru 2 metil. Induknya ada 4 jumlah C-nya, berarti butana, alkoksi, alkana. 2 etoksi, 2 metil, butana. Kalau pakai nama trivial seperti yang contoh sebelumnya, berarti di sini adalah etil. C-nya 2, ini 1, 2, 3, 4, tambah 1, 5, berarti 5 ya, 5 itu pentil, P dengan E duluan, E berarti namanya adalah etil, pentil, induknya nggak ada induk kalau pakai trivial, jadi alkil, alkil, baru kita tulis ether. Nah, itu untuk menambahkan ether baik secara IUPAC maupun secara umum atau trivial. Kita lanjutkan memberi nama pada senyawa turunan selanjutnya adalah aldehid atau alkanal dan keton atau alkanon. Untuk memberi nama aldehid, ini lebih gampang ya karena nomor 1 itu selalu dari COH. Selalu dari sini sebagai kepala atau selalu nomor 1. Kemudian kita cari yang terpanjang. 1, 2, 3 kalau kita pilih yang ke bawah. Kalau yang lurus 1, 2, 3, 4 berarti kita pilih yang lurus. Kemudian pada C nomor 2 ada cabang yaitu metil, berarti 2 metil. Kemudian induknya jumlah C-nya ada 4, berarti butanal, karena alkanal. Al ya, bukan ol. Kalau ol alkohol, kalau al alkanal. Selanjutnya contoh yang di sebelahnya, ini sama, kita pilih yang terpanjang, nomor 1, nomor 2, ini 1, selalu nomor 1, posisinya 2, ini ada 2, yaitu 3 dan 4. Di pada C nomor 2 ada gugus atau cabang yaitu metil. Karena C induknya 4 berarti butanal. Ini tata nama alkanal. Sedangkan untuk alkanon atau keton memilih rantai induknya sama yaitu yang terpanjang yang mengandung gugus karbonil yaitu O. Kemudian penomoran itu dari C ujung yang dekat gugus O. Kalau dari kanan 1, 2.
dari kiri 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil posisi nomor kecil dari kanan. Kemudian memberikan nama dari cabang dulu. Cabangnya sesuai abjad kalau lebih dari 1 dan berbeda jenis ya. Ini 3 metil. Kemudian kita letakkan posisi O-nya pada C nomor 2. Sedangkan induknya jumlah C-nya 5, berarti penta. Akhirannya adalah on, pentanon. Pentanon, kalau alkanal pentanal, kalau alkohol pentanol. Kalau alkena pentena, kalau alkana pentana. Jadi sesuai dengan gugusnya. Selanjutnya yang contoh sebelahnya sama ya, ini misalnya kita bingung, bisa kita uraikan dulu untuk memudahkan pemberian nama. Ini pada CH di sini mengikat 2 CH3, berarti CH3 dipecah ada 2. Kemudian mengikat C karbonil. Kemudian ada C2H5, kita uraikan menjadi CH2, CH3. Kita cek dulu. CH2, CH3. Selanjutnya induknya yang terpanjang bisa lurus ya, karena sama. Penomoran dari 1, 2, 3, 1, 2, 3 dari kiri kanan sama, berarti kita pilih yang paling dekat cabang, berarti dari kiri. 1, 2, ini C nomor 3, C nomor 4, dan C nomor 5. Pada C nomor 2 ada cabang metil. Kemudian letak karbonilnya pada C nomor 3. Jadi O pada C nomor 3. Pen, karena 5, hafalannya pen, akhirannya adalah on, pentanon. Nah, itu cara memberi nama pada alkanon atau keton. Kita lanjut pada memberi nama pada turunan yang lain, yaitu asam karboksilat atau alkanoat dan ester. Untuk asam karboksilat, penomorannya sama dengan aldehid, jadi posisi kalau ADCOH, kalau untuk asam karboksilat adalah COOH, ini selalu nomor 1. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian kita tulis cabangnya pada C nomor 2, ada cabang yaitu metil. Kemudian jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, berarti butanoat. Harus kita ingat, ini adalah asam, berarti awalannya harus ada asam. Asam 2-metil butanoat. Sama contoh yang di bawah, ini juga posisi nomor 1 selalu dari COOH ya. Berarti di sini ada 2 cabang, yaitu nomor 2 dan nomor 3, berarti pakai awalan D karena cabangnya sejenis yaitu metil. Jangan lupa ada asam di awal nama karena dia asam karboksilat. Kemudian jumlah induknya jumlahnya 5, C-nya yaitu pentanoat. Untuk alkanoat, asam alkanoat atau asam karboksilat ada contoh lagi. Ini penomoran selalu dari yang COOH. Pada C nomor 2 ada metil, C nomor 3 ada etil. Berarti sesuai abjad kita tulis yang etil dulu. 3 etil. Jangan lupa asam. Dia adalah asam karboksilat, jadi ada kata asam. Kemudian 2 metil. Induknya 5, berarti pentanoat. Itu memberi nama asam karboksilat. Kemudian contoh selanjutnya ini adalah ester karena bukan OOH. Kalau OO alkil berarti dia ester. Kalau ester namanya adalah alkil alkanoat. Maka yang kita sebut adalah alkil duluan, yaitu alkil yang diikat oleh O. Maka di sini adalah metil. Kemudian baru kita tulis cabangnya, yaitu pada C nomor 2 dari induk ada cabang metil. Walaupun metilnya ada 2, tapi tidak digabung karena yang satu sebagai alkil,
pada O bukan sebagai cabang pada induk. Jadi metil, 2 metil, propanoat. Propanoat. Jadi alkil alkanoat. Untuk ester tidak usah diberi awalan asam. Karena dia bukan asam ya, di sini ester. Sama di sini contoh untuk ester, alkil dulu yang kita sebut. Alkilnya adalah etil. Kebetulan di sini tidak mengandung cabang ya, dia langsung saja etil propanoat. Sekali lagi untuk ester tidak diberi awalan asam, tapi kalau asam karboksilat harus ada awalan asam. Yang terakhir kita beri nama pada amida dan amina. Amina itu alkanamina, sedangkan amida adalah alkanamida. Jadi untuk beri nama, kita pilih rantai induk dulu, yaitu rantai terpanjang yang mengandung atau yang dilewati N, di sini NH2. Berarti nomor 1 dari sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Selanjutnya, karena di sini namanya alkanamina, berarti gugus atau senyawa alkananya kita sebut ini 4. 4, sedangkan NH2 diikat pada C nomor 2, berarti 2 strip alkana, karena di sini sudah ada jenis alkananya, yaitu jumlahnya 4, berarti dia adalah buta ya, atau butana. Maka kita tuliskan 2 butanamina, karena dia mengandung gugus amina. Sama pada contoh yang kedua, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, berarti amina pada C nomor 2. Karena jumlahnya 3, berarti propanamina. Nah, ini memberikan nama alkanamina atau amina. Sekarang kita masuk pada amida atau alkanamida. Bedanya kalau amina NH2-nya itu diikat oleh C yang tidak mengikat O, tapi kalau untuk alkanamida atau amida NH2 diikat oleh C karbonil. Berarti di sini nomor 1 selalu dari sini ya. Asam karboksilat sama dengan aldehid. Berarti di sini adalah karena C jumlahnya 2, berarti etanamida atau nama lainnya asetamida. Ini biasanya untuk nama umum atau trivial. Jadi astamida, etanamida ini untuk IUPAC. Untuk IUPAC. Kemudian contoh yang kedua pada amida, ini induknya 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada cabang, tidak usah kita beri nomor, langsung saja butanamida. Sedangkan yang contoh terakhir, di sini ada induknya, karena ada cabang, berarti kita beri nomor supaya tidak keliru meletakkan cabangnya pada C nomor berapa. Di sini pada C nomor 3 ada cabang yaitu metil. Sedangkan induknya jumlahnya 4, berarti 3 metil butanamida. Oke, itu tata nama senyawa alkana dengan turunannya mulai dari alkena sampai amida. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.